karena molekuler di sini. Baik, pada hari ini saya akan melakukan prosedur pemasangan kateter urin. Di mana prosedur ini saya akan memasukkan kateter ke dalam lubang penis Bapak sampai ke buli-buli Bapak. Prosedur ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman dan juga sedikit menyakitkan karena saya akan memasukkan kateter lewat lubang di penis Bapak, namun ini berguna untuk mengeluarkan urin Bapak ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Baik, terima kasih Pak. Kemudian dokter akan menyiapkan diri, alat dan juga pasien. Menyiapkan alatnya itu ada berupa duk steril, ada spuit, ada NaCl, ada Aquadis, terus abis itu ada kaca steril, ada pinset, ada klem, terus abis itu ada mangkok berisi larutan desinfeksi, berisi larutan povidoniodin, terus ada kateter juga, terus ada sama ada ini namanya apa? Urin bag, sama ada plaster juga. Nah, kemudian dokter akan melakukan cuci tangan menggunakan PFAO dan juga menggunakan handscon dengan metode skin to skin dan juga glove to glove. Nah, prosedurnya dimulai. Jadi yang pertama itu kita akan membersihkan, melakukan tindakan desinfeksi dengan menggunakan kaca steril dan pinset yang dicukupkan ke dalam mangkok desinfeksi. Kita celupin, terus kita lakukan dari di ujung OA ini dengan gerakan sirkuler, dengan gerakan memutar sampai ke batang penis, bersihin pokoknya sampai prostat dan juga sampai ke lipatan pahanya. Cuman harusnya kalau misalkan higienis itu dia tuh pas udah nyampe batang penis, kita tuh ngambil lagi yang baru, terus kita usap lagi, terus kita ambil lagi yang baru, kita usap lagi ke lipatan paha. Nah, terus setelah kita lakukan tindakan desinfeksi ini, kita pasang duk steril. Pasang duk steril jangan sampai kena lubangnya ya. Gini. Nah, masuk duk sterilnya. Setelah pasang duk steril, kita akan masukin si kateternya. Nah, sebelum masukin kateternya, kita masukkan lubrikasi ke dalam. Nah, kalau misalkan di checklist itu kan namanya pakai tangan ya. Nah, tangannya itu bisa kita oles ke dalam sini, cuman sebenarnya kayak kurang dalam. Nah, kita bisa akalin, atau ada dokter juga sih yang bilang kalau misalkan kita bisa pakai spuit. Spuitnya itu kita ambil lubrikasi dan juga bisa diencerin pakai NaCl, dikarenakan si lubrikasi ini kan konsistensinya tuh gel, jadi dia susah ditarik dan juga susah didorong. Jadi kita bisa cairin pakai NaCl, nanti dimasukin ke dalam. Nah, kita juga bisa pakai akalin juga pakai si kateter itu dilapisin juga pakai cairan lubrikasi ini, si gel ini. Kalau gue masangnya kayak gini, ditaruh di tangan dulu, baru si kateternya kita lumasi gitu bukannya. Nah, setelah itu, kalau misalkan klaimnya itu kita disediain 2, kita bisa jepit dulu nih bagian ininya, karena kan nanti kalau misalkan masuk itu akan ada urin yang keluar ya, jadi kita bisa jepit dulu tuh, biar urinnya nggak kemana-mana. Kita juga bisa sediain si basin di sini, jadi kalau misalkan urinnya keluar, kita taruh sini. Nah, gitu. Nah, terus kita masukin pakai ini. Ini klemnya megang kateter, tangan kanan megang klem. Caranya gini. Ini karena pasiennya tiduran, aku posisinya pasien tiduran aja. Kita di sisi kanan, sebelah kanan pasien. Tangan kanan megang klem dan kateter. Caranya ini pegang, kita gini. Jadi kayak gini posisinya. Nah, biar gampang. Tangan kiri kita pegang penisnya, itu bisa dilurusin kayak gini atau dipegang juga. Pokoknya cari yang enak biar dia bisa masuk. Terus kita masukin pelan-pelan sampai masuk dalam. Nah, sampai sebenarnya kalau misalkan di checklist itu sampai ke perbatasan si ujung ini, ada di ujung si OE-nya, si meatus ureter externusnya. Nah, terus setelah itu kita pastiin juga urinnya tuh udah keluar atau belum. Karena kalau misalkan belum keluar kan kita bisa jadi belum masuk ke buli-bulinya. Kita bisa cek kalau misalkan udah urinnya keluar, kita bisa kembangin si balonnya menggunakan si Aquadis 5-10 ya. Ya. Aquadis 5-10 cc. Nah, ini udah ada sebenarnya Aquadisnya, cuman kayak nggak mungkin kita pakai yang kosongan aja. Ini 5 cc. Kita masukin nih di yang lubang yang ini, kita masukin, terus kita masukin. Nah, bisa juga kita coba tarik.
Kalau misalkan dia penuh, dia nggak bisa ditarik. Cuman kayaknya ini susah ya. Udahlah. Nah, setelah kita ituin, kita masukin si udaranya, airnya ke dalam balon, kita kembangin balonnya. Kita lepasin dulu siduk sterilnya. Setelah itu kita pasang urin bag. Ini ada tutup ya, jangan lupa dibuka ya. Nah, ini buka krannya. Terus pasang urin bagnya. Nah, setelah itu udah kepasang, dia dijatuhin aja ke bawah. Taruh di bawah biar dia ngalir urinnya. Ya. Nah, setelah itu bisa kita fiksasi. Nah, fiksasinya kalau misalkan dari video itu fiksasinya kan ini adalah penis, ini adalah lipatan paha. Ini ada pahanya. Nah, kita bisa taruh dia di sini. Jadi taruh sini nih. Ini atau di lipatan paha dalam sini bisa. Lipatan ada paha dalam di sini. Itu bisa taruh situ. Cuman karena ini manekinnya begini ya, kita taruh sini aja. Kita taruh di sini. Jangan sampai dia tuh mengkok banget di sini, pokoknya jangan dijumpai tangan karena itu bisa mengelukai penisnya, bisa bikin nekrosis di dalam. Baik Pak, kalau sudah selesai dilakukan, urin Bapak dapat keluar kembali secara normal ya Pak. Kemudian dokter akan membereskan alat dan juga melepas handscoon dan juga cuci tangan sama WHO. Kemudian prosedur hari ini dicatat dalam rekam medis, ada tanggal, prosedur pemeriksaan dan juga nama dokter dan juga para dokter. Terima kasih. Udah selesai. Oh yeay. Ada yang mau ditanya enggak?